Baik, coba kita lihat berapa faktor Van Hoff untuk FeCl3 jika sebuah zat 81,1 dilarutkan dalam 500 gram H2O yang memiliki titik didih 101,74 derajat Celcius. Berapa derajat disosiasinya? Kalau kita lihat di sini, berapa faktor Van Hoff jika sebuah zat tersebut 81,1 dilarutkan dalam 500 gram yang memiliki titik didih 101,74, berapa derajat disosiasinya? Di sini kita harus menentukan dulu apanya yang mau dicari ya, yaitu delta TB-nya ya. Kan delta TB-nya adalah molal dikali KB dikali I ya. Nah, di sini yang kita harus tahu adalah I-nya berapa. Iya, molal kan kita sudah tahu berapa, 81,1 gram dibagi MR-nya adalah 162,2 gram per mol, kemudian KB-nya adalah 0,52 ya, 0,52 derajat Celcius per molal kali I. Nah, delta TB-nya berapa? Nah, kalau lihat delta TB-nya kan di sini menggunakan air ya. Berarti kalau cari delta TB bisa 1,74 ya. Karena titik didih air 100 derajat. Jadi ya Anda sudah tahu berapa ini. Ini variasi soal ujian. Setelah Anda dapat I-nya, ya udah tinggal bisa cari A-nya kan, alfanya kan. I-nya berapa? Nanti cari alfanya. Alfanya mau pakai yang SMA, I sama dengan 1 plus N-1 alfa, nanti dapat alfanya ya. Dari FeCl3 kan kita tahu dia N-nya 4 ya. Udah, udah. Nanti dapat alfanya berapa? Juga. Oh, siapa tadi saya minta jadi co-host ya? Jadi kok gitu? Siva tolong dijadiin apa di mute ya. Iya, Pak. Jadi alfa begini, nanti Anda dapat alfanya. Oke, itu yang pertama. Jawabannya kalau Anda hitung, saya coba hitung deh. Hitung dulu berapa. I-nya berapa? 3,346. Ya, berarti kalau kita tahu FeCl3 itu terurai menjadi F terurai sempurna kan dia I-nya 4 ya. Fe3 plus dan 3Cl min. Kenapa 4? Ini kan 1 mol. Ini 3 mol ya. Jadi dia jumlah zat terlarutnya ada 4 ya. Kalau dia terurai sempurna. Nah, di sini I-nya 3,346 berarti I-nya kurang dari 4 kan? Berarti ada alfanya. Kalau I-nya dia terurai sempurna, alfanya pasti 1 atau 100% terurai sempurna. Tapi kalau dia tidak 4 atau kurang dari 4, berarti alfanya kurang dari 1. Jadi kalau tidak terurai sempurna, kemarin sempurna, alfanya pasti lebih kecil dari 1. Kalau kita cari menggunakan rumus yang di SMA, bagaimana? Ya, 4 kurang 1, jadi 4 alfa ya, I-nya 3,346, betul? Ya. Jadi nanti Anda dapat alfanya berapa? Salah. Hah? Ya, 1 ditambah 3 alfa. Ya, nanti Anda dapat alfanya berapa ya? Seperti itu. Atau mau cara di kuliah, cara kuliah ya Anda tinggal bandingkan mol awal sama mol akhir. Mol akhir bagi mol awal Anda dapat I-nya berapa, nanti Anda dapat alfanya. Jadi sebenarnya
sama seperti itu. Jadi jawabannya adalah I-nya 3,346, alfanya 0,78. Atau artinya dia terurai 78%. Iya. Jadi kalau untuk senyawa ion, dia terurai sempurna atau tidak sempurna itu lihat soalnya. Kemarin waktu soal-soal kalian yang kalian kerjakan, ada yang lupa kali I ya? Nah, itu yang juga masalah ya. Kalau Anda lupa kali I, salah total ke bawah ya. Kemudian nomor 2, perbandingan tetapan penurunan titik beku dan titik didih molar suatu pelarut adalah 3,35. Jika suatu larutan non-elektrolit yang membeku 0,995 derajat, di bawah titik beku normalnya, berapa kenaikan titik didih larutannya? Ayo, gimana dapatnya? Saya dapat perbandingan KB dengan KF 3,35. Kalau lihat soalnya ya, titik beku dan titik didih, berarti KF bagi KB ya. Balik. Kemudian, jika suatu larutan non-elektrolit dalam pelarut ini membeku 0,995, ini delta TF. Hah? Suatu larutan non dalam pelarut ini membeku 0,995 derajat Celcius di bawah titik beku normalnya. Berarti ini titik beku ya? Hah? Hah? Penurunan atau titik bekunya? Hah? Penurunannya atau titik bekunya, ayo. Titik beku. Hah? Suatu larutan non-elektrolit dalam pelarut ini membeku. Jadi penurunan ya. Ya, di bawah titik beku normalnya. Berapa kenaikan titik didih larutannya? Nah, di sini kan Anda cari molalnya. KF per KB sama dengan 3,35 kan. Delta TF itu berapa? M kali KF ya. Nah, di sini Anda bisa dapat KF-nya adalah 3,35 kali KB kan? Benar nggak? Ya udah. Jadi di sini delta TF-nya bagaimana? Hah? Nggak ada. 0,995. Ini kan perbandingan KF dengan perbandingan dan tetapan, oh salah, perbandingan tetapan penurunan titik beku dan tetapan titik didih molal suatu pelarut adalah 3,35. Berarti perbandingan KF dengan KB kan? Terus kita masukkan ke sini kan? M sama dengan 3,35 KB kan? Kalau mau cari ini jadinya delta TB kan? Benar nggak? Cuman kita harus cari dulu dari sini adalah molalnya ya. Kalau cari molalnya gimana di sini? Delta TF-nya berapa? Tadi 0,995. Benar ya? Kita dapat M-nya. Ada M sama KB di sini. Nah, sekarang delta TF TB itu apa? Molal dikali KB. Halo? Nah, ini kan molal sama KB kan sama ya? Ada di sini semua. Jadi tinggal 3,35 kan? Nah, sekarang tinggal dicari apanya? Delta TB-nya. Berapakah kenaikan titik didih larutan? Harusnya 3,35. Hah? KF dibagi KB sama dengan Oke, ya, molanya pasti sama. KF per KB sama dengan delta TF per delta TB. Ya, ini juga bisa. Terus
Ini kan sama dengan M sama M di sini ya. Ini habis gitu ya. Nah, ini kan sama dengan 3,35. Gitu ya. Nah. Ya, jadi 0,995 dibagi 3,35. Itulah delta TB. Begitu? Bisa ya? Jadi karena molalnya sama, jadi ini bisa dicoret perbandingannya sehingga langsung seperti ini. Itu ya, itu variasi soal lain. Nah, kalau yang alfa 0,78, selain Anda bisa pakai ini, pakai yang mana lagi? Masih ingat nggak yang kemarin saya bilang? Yang misalnya FeCl3, kalau dia terurai sempurna menjadi Fe3+, dan 3Cl- kan? Ya, kalau mula-mula bereaksi sisa, yang kita mau cari adalah X-nya kan? Alfanya. Alfanya kita mau di sini. Ini min alfa, ini plus alfa, ini plus 3 alfa kan? Ini min alfa, ini plus alfa, ini plus 3 alfa. Nah, sekarang mau apa? Ini namanya. Mol awalnya FeCl3 berapa? Ini berapa mol? Kan bisa. Ya, berapa molnya di sini? 81,1 bagi MR-nya FeCl3. Nah, di sini kamu nanti tinggal kalikan misalnya X mol gitu ya. Nanti X mol kali alfa, ini kali X, ini kali X, ini kali X, kali X, kali X. Ya. Nanti akan dapat I kan itu sebenarnya berapa jumlah yang sisa, mol yang sisa, dibagi jumlah mol awal. Ya. Nanti kamu akan dapat I-nya juga bisa. Tapi karena alfanya yang mau dicari, ya sebenarnya tinggal tambahin saja ini kan. In alfa tambah alfa plus 3 alfa kan. Jadi berapa? 3 alfa X kan? Ya. 3 alfa X dibagi. Nah, nanti kamu bisa juga dapat berapa alfanya. Ya. I-nya kan ada. Ya, tinggal alfanya aja. Cuman ini molnya berapa? Nah, tinggal tadi ya. 81,1 gram dibagi berapa MR-nya si FeCl3. Gitu ya. Kamu dapat mol. Ini biar Anda tahu karena alfa itu kan ionisasi ya, terurainya berapa. Gitu ya. Jadi kalau mau tahu ya tinggal ini dijumlahin saat disisa dibagi mol awal. Nanti Anda dapat 3 alfa juga. Kan satu tadi ini juga 3 alfa kan? Gitu. Ya. Oke. Kemudian nomor 3 coba. Nomor 3 sering keluar nih di kuis maupun di ujian. Cari rumus molekulnya. 1, 2 ada yang mau tanya nggak? Yang luring ada yang mau nanya? Paham ya? Yang nomor 3, Anda cari dulu rumus empirisnya. Ini kan tahu kan persen komposisi. Dari persen komposisi bisa cari rumus empiris. Christopher. Coba cari rumus empirisnya. Masih ingat nggak rumus empiris dari persen komposisi? Tinggal dibagi AR-nya kan masing-masing. Oke, kita coba lagi, ulang lagi stoikiometri yang lain. Ini kan kita dapat larutan mengandung 16,9 gram senyawa non-elektrolit, 250 gram air, titik bekunya sekian. Ini titik beku larutan ya.
nanti dapat delta TF-nya. Ya. Artinya dari sini molal Anda dapat. Bisa dapat molal, tapi MR-nya Anda harus cari. Ya kan? Delta, jadi nanti delta TF sama dengan massa gram zat dibagi MR dibagi kilogram pelarut. Ya, nanti dikali KF. KF-nya ada kan? Delta TF-nya ada, gramnya ada, pelarutnya ada MR-nya, ada rumus empiris. Dari MR sama rumus empiris, Anda bisa cari rumus molekul dari kelipatan dari rumus empiris kan. Nanti dapat N-nya berapa. N-nya berapa tinggal kalikan dengan rumus empirisnya, dapat rumus molekul. Nah, coba dulu berapa rumus empirisnya, yuk. Jangan main HP. Ngapain? Ini aja dilihat, dicatat. Oke, rumus empiris sekarang berapa persen nih? 57,2, 4,70, 38,1, 57,2 C. Persen C sama berapa tadi? Persen H sama persen O. Gitu ya. Nah, ini Anda kan berdasarkan massa ya. Jadi ini gram, ini gram, ini gram. Saya mau ajarin kalian ya. Tinggal rubah ke berapa mol. Ini bagi 12. Ini bagi 1 gram per mol. Ini bagi 16 gram per mol. Ya, yang masih lupa-lupa ingat terkait 31. Nah, berapa ini? 4,71 mol. Ini 4,70 mol. Ayo, bisa nggak? Ini 2,38 mol O. Ini mol H, ini mol si C. Ya, nanti dibagi yang terkecil. Terkecil yang 2,38 kan? Dibagi 2,38, dibagi 2,38, ini bagi 2,38. Jadi berapa mol ini? Sekitar 2. Kan perbandingan jumlah atom dari senyawa itu adalah perbandingan atomnya ya. Perbandingan molnya. Jadi C2H2O. Nah, sekarang kita dapat tadi delta TF ya. Sama dengan molal dikali KF. Molalnya tadi berapa gram? Molnya berapa gram zatnya? Zatnya berapa gram? 16,9. 16,9 gram dibagi MR, kemudian dibagi apa? 0,25 kilogram. KF-nya berapa? 1,86. Delta TF-nya, nah ini TF ya. Kalau delta TF kan tambah 0 ya. 0 tambah apa? Minus 0,774. Berarti 0,774. Nanti di sini Anda dapat MR-nya. MR-nya berapa? Berapa? Hah? 50. Pakai kalkulator. 100,45. Nah, rumus empiris itu berapa kalinya MR kan? MR dari rumus empiris berapa? 12 kali 2, 24. Tambah 16. 40, 42 ya. Jadi 42
N sama 162,45. Benar nggak ini MR-nya? Hah? Salah? Yang daring gimana? Hah? Bukan, MR si... Kalau rumus empiris kan MR-nya 42. Kalau MR dari yang didapat dari delta TF tadi. Ini yang luring segini aja. Oh, nggak apa-apa. Saya mah yang penting ada datang gitu ya. Mau datang ganjil aja, genap aja. Cuma nanti kita mulai lagi 2 minggu lagi ya kalau selang-seling. Mana? Yang jelas kalau ada yang mau nanya kurang jelas langsung ke sini aja. Kalau mau lihat langsung di papan, saya tulis di papan. Yuk. Berapa? MR-nya betul? Ya. Ya, kira-kira 2 kalinya ya. N-nya berapa? 3,8 ya. Betul. Betul, Jadi Pak. kira-kira 4 lah ya. Jadi betul tadi C8 H8 O4. Betul. Jadi kalau dilihat 4 kalinya ya tadi C2 apa? Jadi C2 H2 O kali 4 ya. Itulah rumus molekulnya. C8 H8 O. Ya. Jadi Anda juga bisa menentukan rumus empirisnya, rumus molekulnya, atau dari rumus molekul Anda dapat bisa cari persen komposisinya. Gitu. Asal tahu MR-nya. Jadi ini paduan Kida 1A stoikiometri dengan sifat fisik baru. Ya. Sudah pada nonton video saya kan? Sudah. Pembahasan soal-soal sini sudah pernah lihat? Sudah baca ya? Jadi kalau ada yang belum jelas soal-soal yang saya berikan, tanya saja ya, terutama yang ada di slide ya. Karena di slide ini semua saya ambil dari soal-soal ujian dan kuis ya. Jadi Anda bisa coba sendiri. Baik, daring ada yang mau nanya? Luring ada yang mau nanya? Oke, kita coba ke latihan soal kemarin ya. Masih ingat soal ini? Kamis minggu lalu. Ya. Jadi apa namanya yang kemarin saya koreksi ini kertasnya saya belum bawa semua, tapi belum karena masih ada terjadi mungkin nanti kami Selasa depannya lagi saya akan kasih. Jadi ini 10,53 molal ya dapatnya. Ya. Jadi 50 gram bagi 95 gram per mol bagi pelarutnya 0,05. Kalau nggak salah saya sudah masukkan di MTeams. Kenapa di MTeams kalian nggak 90 nggak 80 orang ya? Hah? Belum masuk, saya kasih linknya. Oh gitu. Ya udah saya kasih nanti saya masukkan manual saja nggak apa. Ya. Soalnya baru 30-an orang yang masuk. Yang nggak masuk, tolong ketua kelas list terus kirim ke saya NIM-nya saja. Terus karena di situ udah lengkap sama video kinetika ya. Kemudian kalian sudah dapat molalitas. Nah di sini kan untuk 1,17 gram 1 mili. Kalau 100 gram 85,47 mili kan. Kecuali kalau Anda mau berpatokan pada volumenya. Untuk 1 liter berapa massa larutannya? Berarti kan 50% dari 1170 ini ya.
dari massa jenisnya. Kalau misalnya berpatokan Anda langsung mau ke 1 liternya, berapa massa larutannya kan? Kalau sekarang kan massa larutannya 100 gram, berarti volumenya berapa? Ya. Nah, di sini Anda tahu volume larutan. Dari volume larutan Anda bisa tentukan molaritas, kan dibagi volumenya ya. Kali R kali T. Kemudian kali 3. Ini kemarin ya, pada lupa kali I ya. Itu yang krusial sebenarnya. Kemudian titik didih normal Anda sudah tahu. Nah, ini hati-hati pertanyaannya. Terkadang yang ditanya adalah hitung titik didih normal, bukan kenaikan titik didihnya, gitu ya. Jadi artinya ini Anda cari delta TB-nya. Kemarin tuh ada yang cari delta TB, tapi yang ditanya adalah TB. Salah ya. Jadi hati-hati. Ini cuma mengecoh Anda, apakah Anda paham nggak yang dimaksud soalnya itu apa? Keinginannya ya. Kemudian yang nomor 4. Faktor Van Hoff dapat diaplikasikan pada pelarut dan zat pelarut? Salah ya. Karena kan faktor Van Hoff hanya untuk berapa jumlah zat terlarut. Gitu ya. Karena sifat koligatif melihat jumlah zat yang terlarut. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin ya saya sampaikan, kalau misalnya ada apa namanya, ini dia. Kalau misalnya ada, nah ini, yang dikalikan adalah zat terlarutnya. Jadi kalau misalnya ada MgCl2 di dalamnya, misalnya ada larutan, ada MgCl2, ada NaCl, ada glukosa. Nah ini mol terlarutnya dikali I masing-masing. Jadi molnya si MgCl2 kali I MgCl2 tambah molnya si NaCl kali I-nya si NaCl. Terus bagus dibagi mol pelarut, apa mol lagi ini, molnya ini. Jadi kali I masing-masing kali mol masing-masing. Mol zat masing-masing kali I-nya masing-masing gitu. Kalau untuk yang non elektrolit ya nggak usah. Non elektrolit kan nggak usah pakai. Tapi kalau dia tercampur semua dalam satu larutan, ya bedakan mana yang elektrolit, mana yang non elektrolit kali I-nya masing-masing. Kadang soalnya panjang tuh. Mol MgCl2 tidak terurai sempurna, hanya terurai 80%. Satunya NaCl hanya 70%. Itu I-nya pasti beda-beda kan? Anda cari I-nya dulu dari faktor Van Hoff. Seperti itu ya. Oke. Jadi jangan apa namanya salah terkecoh. Jadi ini zat terlarut ya. Kemudian manakah yang memiliki tekanan uap yang lebih tinggi? Kalau kita lihat yang MgCl2 terionisasi sempurna sama tidak, itu kan jumlah mol yang terlarutnya lebih banyak yang terionisasi sempurna kan ya. Kalau yang tidak pasti kurang dari 3. Jadi tekanan uap lebih tinggi berarti dia mudah menguap, titik didihnya rendah. Kalau titik didihnya rendah, ya berarti mudah tekanan uapnya tinggi. Yang mana? Yang pasti molnya tidak terurai sempurna, jumlah molnya lebih sedikit. Logikanya seperti itu. Kenapa air garam sama gula lebih mudah menguapnya air gula? Karena jumlah molnya gula kan cuma 1, C6H12O6, dia tidak terurai menjadi C plus dan H plus nggak kan? Nah, sedangkan garam NaCl molnya 2, Na plus dan Cl min dalam air, terurai dalam air. Sehingga lebih mudah menguap adalah yang, atau lebih tinggi tekanan uapnya adalah yang si gula. Oke, itu ya. Jadi untuk koligatif saya sarankan untuk kalian belajar lagi terkait mencoba perhitungan. Koligatif itu biasanya yang banyak salah itu hitung satuan. Ya, membedakan molar. Jadi konsentrasi dulu, Anda rubah semua mol dari molar bisa ke molar, kemudian persen massa, terus masuk ke apa? Apa sih namanya? Fraksi mol. Nah, itu bisa dihitung semua. Kalau misalnya Anda sudah bisa mengubah itu, gitu ya.
Terus nanti tinggal yang kedua terkait satuan yang tadi perbandingan KF KB sama KF, maksudnya divariasikan lagi ke persen komposisi, ke rumus molekul, rumus empiris segala macam. Nah, yang ketiga itu biasanya adalah logika. Kayak tadi kan pengenalan konsep. Benar atau salah atau kalau itu dicampur tiga-tiganya itu, wah itu baru soal ujian. Ya, benar atau salah atau mana yang menguap duluan. Jadi logika Anda jalan, perhitungan Anda juga tepat dan cepat. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita masuk ke bab berikutnya ya. Videonya saya sudah kasih di Mteams dan juga EduNext. Cuman kalau PDF-nya nanti saya berikan. Oke, kinetika kimia. Woi, apa ini? Nah, kalau nanti bab sebelumnya masih bingung, nanti kalian coba bab ini mulai dari sekarang ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih kalian latihan soal, tapi dikerjain di kosan aja ya, atau di asrama ya. Ini aja. Yang begini-begini ya. Nanti ada yang screenshot, atau nanti saya kasih di Mteams lah ya. Kasih Mteams. Biar atau ini. Ini contoh yang kemarin kan elektrolit, nah sekarang non elektrolit coba ya. Coba. Ini saya kasih mungkin kumpulnya 5 orang tercepat lah, 5 orang tercepat. Nanti saya minta kumpulin ya untuk yang apa namanya cepat dan benar ya. Nanti saya taruh di di EduNext. Mulai kapan? Mungkin saya kasih waktu rentangnya sampai hari Kamis sampai Jumat ya. Yang tercepat ya, saya sayembara aja. Oke, kinetika kimia. Kalau kinetika kimia sangat erat kaitannya terhadap laju suatu reaksi. Apa yang akan kita pelajari di kinetika kimia itu ada 5, 6. Ya. Ada terkait laju reaksi. Di SMA Anda sudah pernah belajar kan? Hah? Iya. Lupa juga SMA. Nah, terus kita akan belajar terkait hukum laju. Laju reaksi pastinya kalau di fisika itu adalah ya satuannya kecepatan kan? V. Tapi kalau di fisika itu S per T gitu ya. S per waktu ya, jarak per waktu. Nah, kalau di kimia itu kita lihat dari jumlah konsentrasi, molaritas terhadap waktunya ya. Kemudian ada namanya hukum laju. Hukum laju masih ingat nulisan hukum laju Christopher? Kalau kamu tidur pulang aja lah. Pada kesini imunnya turun nanti. Dan capek jam segini. K dikali konsentrasi pangkat orde biasanya. Ya. Jadi konsentrasinya apa? Pangkat orde. Itu hukum laju. Kemudian nanti kita akan belajar hubungan antara konsentrasi, reaktan, dan waktu reaksi untuk 3 jenis reaksi. Yaitu reaksi orde 0, orde 1, dan orde 2. Jadi di kuliah, Anda hanya pelajari hukum laju untuk menentukan orde 1, reaksi orde 1, orde 2, atau orde 0. Itu aja. Nggak ada lagi yang lain. Gampang sebenarnya kalau cuma itu. Kalau di kuliah kinetika kimia khusus, ada di jurusan kami, di kimia, itu sampai orde setengah, itu ada. Gitu ya, orde seperempat, ya maksudnya nggak bulat juga ada, sampai orde 1000 juga ada. Semakin tinggi orde, semakin cepat reaksi itu. Ya, semakin tinggi ordenya, semakin cepat reaksinya. Kemudian ada energi aktivasi, adalah hubungan antara temperatur dengan konstanta laju. Nah, di sini di mana melihat molekul yang tadi bisa berinteraksi, dia bertumbukan. Dari bertumbukan untuk bereaksi dia butuh energi. Nah, energi yang dibutuhkan ada itulah energi aktivasi. Dia akan nanti bersinggungan dengan berhubungan dengan apa namanya perubahan entalpi, positif dia negatif atau positif reaksi alterum atau
eksoterm. Kemudian kita akan belajar tentang mekanisme reaksi. Mungkin untuk kidas B nggak ada ya, sama katalisis. Nah, Anda sudah belajar termokimia, tapi nanti ada juga belajar termodinamika. Kalau termodinamika sama kinetika bedanya adalah kalau termodinamika kita lihat apakah reaksi itu berlangsung secara dinamika molekul. Makanya ada ketidakteraturan, terus ada energi bebas, ya ada energi yang dilepaskan, ada yang diserap. Kalau kinetika kita lihat seberapa cepat dia reaksinya itu berlangsung. Nah, laju reaksi ini adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Satuannya molar per second. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi terhadap waktu. Kalau perubahan berarti ada konsentrasi awal dan akhir ya. Hanya ada delta di sini. Kemudian kenapa ini minus? Yang daring ada yang mau jawab? Karena berkurang, Pak. Iya, reaktan selalu berkurang. Makanya minus. Produk selalu bertambah. Namanya juga mau bereaksi kan ininya akan berkurang. Ya, logika itu dulu di jalan, jangan dihafal, tapi logikanya. Ini bertambah. Jadi tanda positif negatif itu bukan lagi, saya lupa tambah plusnya. Saya lupa minusnya, Pak. Jangan nih. Jadi B itu perubahan konsentrasi sepanjang periode waktu. Nah, karena A-nya berkurang terhadap waktu, makanya delta A konsentrasinya bernilai negatif. Ya. Nah, ini kalau Anda lihat molekul dinamikanya ya, dari waktu berapa, makin lama dia jadi B. Jadi konsentrasi A akan jumlahnya akan berkurang, B akan bertambah. Ya. Anda sudah praktikum belum? Oh, sudah ya, berarti sudah pada paham ya. Langsung soal. Oke. Soal apa sudah minggu ini ya? Hah? Oh, Senin depan. Oh, ya berarti udah paham apa udah masuk saya, udah ada kuliah. Bagaimana laju reaksi di Flores secara eksperimen? Biasanya laju reaksi itu kalau kita lihat secara eksperimen yang nanti Anda lakukan itu dari bentuknya larutan, itu konsentrasi spesies-spesies yang bereaksi dapat ditentukan secara spektroskopi. Jadi kalau lihat warnanya pudar terus jadi pekat gitu kan bisa dilihat. Kemudian jika reaksi melibatkan ion, perubahan konsentrasi dapat dideteksi dengan pengukuran hantaran listrik, konduktivitas misalnya. Kemudian kalau dia melibatkan gas, yang kita ukur bukan konsentrasi, tapi tekanan. Ya. Kenapa? Kan kita tahu PV sama dengan nRT kan? Ya. Kalau waktu dalam temperatur konstan, ini P sama dengan N per P, RT, ini kan konsentrasi. Jadi kita bisa kalau gas kita ganti dengan tekanan. Kalau T-nya tetap, berarti P-nya sama dengan N per P kan, sama dengan molaritas. Jadi P sama dengan perubahan konsentrasi terhadap waktu untuk yang larutan. Kalau gas, tekanan terhadap perubahan tekanan terhadap waktu. Jadi tinggal diganti P saja kalau gas. Paham? Ya. Oke, jadi kalau kita lihat reaksi suatu senyawa awalnya warnanya merah, kemudian saat ditambahkan ini Br2 ya, dilarutkan dalam asam. Kemudian di sini makin lama dia akan berkurang jadi benih. Di sini ada waktu dan konsentrasinya untuk reaktan akan berkurang. Di sini kita bisa ukur terhadap absorbansi. Anda pernah ukur keseimbangan kan? Pakai ini. Waktu itu kan absorbansi terhadap konsentrasi kan. Nah, kalau sekarang kalau yang ini adalah panjang gelombang. Jadi panjang gelombang yang sama pada absorbansi yang absorbansi yang berbeda gitu ya. Nanti kita bisa dapat berapa konsentrasi awal dan konsentrasi akhir yang berkurang gitu ya. Jadi konsentrasi misalnya ini konsentrasinya berapa? Ini kan kita dapat ya A sama dengan B kali C kan, ada C-nya dapat. Ini juga dari absorbansi itu kita dapat A-nya berapa.
nanti dapat A1, A2, sama A3 gitu ya. Nah, dari situ kita dapat konsentrasi awal dan perubahan konsentrasi tiap waktu. Jadi nanti ada absorbansi, konsentrasi, sama waktu. Anda catat. Nah, di sini Anda bisa hubungkan konsentrasi terhadap waktu kan, untuk mencari hukum lajunya ya. Seperti itu. Dari rumus yang kemarin Anda sudah dapatkan di itu praktikum ya. Nah, itu kalau di eksperimennya bisa menggunakannya. Jadi dari jumlah absorbansi yang kita dapatkan itu setara dengan jumlah reaksi yang berkurang dari BR2. Awalnya jadi merah menjadi bening. Nah, di sini misalnya kita dapat ada suatu konsentrasi dan waktu tadi. Ya. Misalnya nih. Nah, di sini kita bisa dapat laju rata-rata. Laju rata-rata itu dari awal sama akhir ya, rata-ratanya berapa? Konsentrasi terhadap waktunya yang berkurang. Jadi BR2 final dikurangi BR2 inisial. Nah, di sini Anda tahu laju reaksi itu bisa dicari adalah ada namanya laju rata-rata, ada namanya laju sesaat. Nah, laju sesaat itu laju pada waktu tertentu. Saya mau laju pada waktu 100 sekon. Begini. Ya, konsentrasinya berapa, waktunya berapa, itu namanya laju sesaat. Laju pada waktu tertentu. Ya, jadi ada laju rata-rata, ada laju sesaat. Nah, yang ketiga biasanya namanya berapa laju reaksinya. Nah, laju reaksinya Anda cari berdasarkan mana yang berkurang, mana yang bertambah tadi ya. Mana yang berkurang, mana yang bertambah, lihatnya dari mana? Dari reaksinya. Ya. Nah, dari laju itu kita bisa dapat perbandingan laju dengan konsentrasi adalah tetapan laju. Nah, tetapan laju atau konstanta laju itu biasanya konstan. Kalau dari eksperimen kita dapat lajunya, kita dapat konsentrasinya, kita bisa dapat tetapan lajunya kan dari persamaan hukum laju, laju sama dengan K kali BR2 gitu ya. Kan konsentrasi reaksi. Udah, tapi ini untuk satu reaksi. Tadi kan ada HCOH, ada juga. Nanti kita dapat di situ. Cuman ini kita mau cari lajunya terhadap satu konsentrasi reaksi saja. Ya, satu reaksi saja. Kalau reaksinya tadi harusnya begini ya, K kali BR2 kemudian kali HCOOH ya. Gitu kan? Cuman kan kita nggak tahu ordernya berapa ya. Nah, kalau mau cari ordernya masing-masing ada nanti apa namanya? Bisa pakai tetapan laju ini, kemudian nanti kita cari apa namanya? Ordernya masing-masing dari tetapan laju yang konstan. Atau pakai cara yang SMA. Masih ingat cara SMA? Perbandingan ya. Nanti saya kasihnya contoh yang ada di SMA. Nah, ini contoh yang laju reaksi untuk pengukuran gas. Jadi kita bisa dapat dari tekanan terhadap waktu. Ya. Jadi nanti di soal ujian atau soal kuis bisa saja yang diketahui adalah data konsentrasi atau data tekanan terhadap waktu. Nah, ini contoh ada ini contohnya ya, laju pada tekanan tertentu dan waktu ya tertentu. Kalau mencari dalam bentuk gas. Nah, misalnya, nah ini yang ketiga, laju reaksi bisa dicari dari begini, dari reaksi. Jadi seper koefisien ya, kalau di SMA ya. Jadi kalau misalnya ada 2A menjadi B, saya mau cari laju di A. Berarti min seper 2 kali konsentrasi A per B-nya kan 1. Koefisiennya. Jadi seper koefisien ya. Jadi min seper A sama dengan min seper B sama dengan seper C sama dengan seper D. Seperti itu. Jadi laju reaksi ada laju sesaat, ada laju rata-rata. Kemudian kalau ke tekanan Anda tahu bagaimana carinya sama saja. Sama yang ketiga, laju pada reaksi tertentu ya. Berdasarkan koefisien. Bisa? Hah? Ini
minus-minus nih. Ya, karena dia reaktan. Biasanya kalau di soal ujian, ini biasanya soal terakhir. Soal-soal yang tambahan saja. Contoh misalnya. Tulis ungkapan laju untuk reaksi berikut. Yo, ungkapan lajunya ya, bagaimana? P sama dengan konsentrasi C4 minus ya, per waktu. Sama dengan minus setengah konsentrasi O2 per waktu. Sama dengan konsentrasi CO2 per waktu. Sama dengan setengah konsentrasi H2O per waktu. Gitu ya. Ini di produk, ini di reaktan. Nah, tentukan laju contoh, tentukan laju di Fe2+ dalam reaksi berikut. Bagaimana? Ada data begini. Tentukan laju di Fe2+ dalam reaksi berikut. Konsentrasi Fe2+ 0,01, delta Fe2+ konsentrasi 0,01. Dia diawali dari 0 molar sampai habis dia ya konsentrasi. Berapa? Ya, tinggal satu kan Fe2+ ya. Jadi per 2 ya. Per 2 kali konsentrasi per mol. Ya. Nah, terkadang di soal ujian nggak begini. Mudah sekali kalau ujian seperti ini. Coba. Pindah ruas saja sebenarnya. Laba laju rata-rata reaksi selama periode waktu tersebut dinyatakan dalam molar per second. B-nya 0,9986. Berikutnya 0,9746. Ini dari dua konsentrasi yang berbeda dari ada jeda waktu. Berarti harus cari apa dulu? Delta B ya. Delta B-nya berapa per delta T-nya. Dan B itu kan O negatif ya. Dan ini harusnya ya. Udah. Benar? Dimintanya ke second ya. Kalau dimintanya ke second berarti ini kan molar per menit. Ini belum ada jawabannya ini. Ke second gimana? Oh. Kali 60. Ya, bagi 60 aja. Udah dapat berapa? Berapa? 1, kali sama yang dari laju reaksi ketika reaktan mula-mula dicampur. Di sini ada yang mau nanya. Tapi yang ini masih soal latihan, belum ujian. Kalau ujian ya seperti ini. Pada waktu tertentu, molekul O2 bereaksi dengan laju molar per second. Hitung laju pembentukannya, hitung laju berkurangnya. Lebih mudah ya soal ujian. Gimana? Laju pembentukan berarti ya lajunya sini kan. Kita dapat laju O2 sama dengan 1/4 ya. Minus laju si NO2. Sama dengan setengah laju si N2O5. Ya.
Ini sudah ada berapa? 0,024. Berarti kalau N25 0,048. Gitu kan? Berarti kalau ini 0,048 molar per second. Benar nggak? Nah, tinggal kali duanya aja sih molnya. Kalau ini minus 0,096, Pak. iya, betul. Ya tinggal 4 dikali 0,024. Saja ya. Nah, ini biasanya soal ujian masuk. Cuman yang ditanya bukan yang O2, tapi yang lainnya gitu. Ya, tinggal Anda kalikan saja dengan koefisiennya sebenarnya. Ya. Oke. Laju reaksi sudah selesai. Sekarang masuk kita ke hukum laju. Nah, hukum laju pasti Anda tentukan adalah tetapan laju dikali konsentrasi pangkat order, konsentrasi awal ya. Konsentrasi reaktan, sorry. Hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi laju dan konsentrasi pangkat order. Nah, di SMA Anda sudah bisa menentukan order ya. Dengan perbandingan gitu ya. Nah, ada namanya order total. Jadi kalau misalnya di sini ada C, ada lagi bukan C, ada D lagi. Ada X sama Y. Jadi ini nambah lagi ya. X pangkat apa, Z gitu ya. Terus Y pangkat apa gitu ya. Oh gitu. Jadi order total itu penjumlahannya semua dalam satu reaksi ini. Ya. Itu. Jadi tapi order untuk di A, order untuk di B, order untuk di yang tadi itu kita bisa tahu sebenarnya ya. Tapi untuk satu reaksi yaitu order total yang sebenarnya. Jadi terkadang ada mahasiswa kalau di soal ditanya berapa order reaksi ini. Ya itu adalah order total seharusnya. Kalau ditanya berapa order pada senyawa A, si X, gitu kan. Jadi baca soalnya baik-baik pertanyaannya. Nah kalau di SMA begini kan, ada dibuat tetap, ada dibuat berbeda. Nanti Anda di praktikum, Anda melakukan begini. Jadi ada yang dibuat tetap, ada yang dibuat berbeda. Nanti Anda dapat laju awal ya. Laju awal itu sebenarnya laju saat ditambahkan pertama kali pada waktu tertentu, waktu awal gitu ya, langsung berubah. Itu laju awal. Kemudian laju menjadi 2 kali lipat. Jadi F2 ini kalau kita buat, dia dibuat 2 kali lipatnya daripada CL2. Ini kan jadinya 1/4 ya. Kalau yang ini dengan. Jadi kalau kita lihat order totalnya 2 ya. Ini absen sudah dibuka. 2 kali ya. Oke, laju menjadi 2 kali lipat, ini juga menjadi 4 kali lipatnya. Karena kalau ClO2 ini kan 1/4, ini 2 kali lipat ya. Bisa nggak menentukan ini? Kalau ada ujian nanti keluar soal begini, bersyukurlah. Berarti dosennya nggak mau buat soal. Ya, saya pernah lihat soal ini seperti ini. Itu di ujian perbaikan semester pendek. Semester pendek ujian perbaikan. Tapi bukan 2 variabel, bukan 2 senyawa, 3. 3 senyawa reaksi. Ya, nanti kita lihat soalnya. Kalau ini kan versi SMA. SMA cuma 1 sampai 3 cukup gitu. Tapi kalau versi kuliah, konsentrasi reaktannya ditambah lagi. Itu pun sudah ujian perbaikan. Kalaupun ada di ujian reguler ya mudah ya. Oke. Jadi hukum laju itu selalu ditentukan dengan eksperimen. Kita tidak bisa menentukan hukum laju secara hitung-hitungan. Semua harus dari data eksperimen. Makanya kalau data-data di SMA kan data kan dapatnya. Kemudian baru Anda tentukan hukum laju. Jadi hukum laju itu bisa diprediksi, hanya bisa ditentukan dengan eksperimen. Tapi bisa diprediksikan dengan mekanisme reaksi. Nanti kita
kita lakukan dengan mekanisme reaksi. Jadi mekanisme reaksi itu seperti Anda dari sini mau ke kosan, mau naik jalan kaki, mau naik angkot, mau naik Gojek, itu ada mekanismenya kan. Nah, mekanismenya pokoknya hukum lajunya segini. Bagaimana dapat hukum laju segini? Nah, itu bisa naik Gojek, bisa naik ini, bisa naik itu. Jadi ada beberapa tahap reaksi nantinya. Nah, tahap-tahap reaksi itu akan memprediksikan hukum lajunya sesuai dengan eksperimen. Nah, itu yang biasanya kita akan cek. Jadi hukum laju di mekanisme sama hukum laju dari data kita harus cocokkan. Kalau di mekanisme hanya memprediksikan, bisa salah bisa benar. Ya, tapi kalau hukum laju yang ditentukan eksperimen udah pasti ya. Dan order reaksi selalu dinyatakan dalam istilah konsentrasi reaktan ya, bukan produk. Kemudian order reaksi tidak berhubungan dengan stoikiometri atau koefisien reaksi. Ini yang selalu salah ya. Mahasiswa tuh kalau ada koefisien itu pasti ordernya. Jadi bukan kalau kita tulis hukum lajunya KF2ClO2. Ya. Ini masih X sama Y, kita nggak tahu ordernya berapa. Bukan dua di sini. Jadi kalau ini ada tanya dari data dapat satu ya satu gitu ya. Jadi bukan pangkat koefisien gitu ya. Tapi nanti kalau di mekanisme reaksi itu pangkat koefisien, nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi bukan pangkat ordernya. Nah, Anda tahu kalau reaksi kimia kan ada yang berjalan lambat, ada yang berjalan cepat, kan ya. Mungkin kalau yang radioaktif sampai saat ini masih ada, masih berjalan gitu ya, kalau bom nuklir segala macam. Tapi ada yang cepat, hanya satuan nanosecond misalnya, yang hanya bisa didapat dari kamera yang sangat cepat ya, bisa mendeteksi. Jadi itu tergantung reaksi kimia yang berjalan. Ya. Makanya kenapa bab ini sangat penting, karena kalian mau di lingkungan atau di yang tempat lain, reaksi kimia itu pasti lihat. Apalagi kalau Anda lihat senyawa-senyawa yang misalnya aja tempat penyimpanan sampel. Saya mau analisis Na3 ya, di dalam air. Saya ambil sampelnya, kemudian saya taruh di mana? Di lab, saya biarin terbuka. Na3-nya bisa berkurang atau bertambah. Bisa ada kontaminasi bakteri kah, atau dari yang lain. Ya, karena ada reaksi mungkin terdekomposisi atau dia bisa membentuk senyawa baru. Ada reaksi samping. Seperti itu. Itu Anda bisa tentukan konsentrasinya berapa dan waktunya berapa yang Anda sudah dapatkan dari sampel sampai ke lab situ. Yo, ini berapa nih lajunya? Ini dari Brady. The rate with respect to E minus and the overall reaction rate is, ordernya berapa? Totalnya adalah 6. E minus berapa? 3. Nanti 3 dan 6. Gampangnya kalau soal-soal begini kayaknya enggak. Brady itu sebenarnya soal-soalnya ada bilang dosen cupu. Artinya hanya untuk latihan. Jadi seperti ini soal-soal Brady itu. Sini ya apa? Ya nggak nyampe 1 menit bisa dijawab. Nah ini contohnya kalau misalnya soal ujian. Tapi kalau Brady kan cuma cari order ya. Ini ordernya berapa? Tinggal dibuat tetap. Kalau soal ujian itu datanya bisa sampai 20. 10. Ya, bisa banyak daripada itu. Cuma 4. Ya. Jadi Anda bingung mana yang buat tetap gitu. Terus pilih lagi datanya dari yang 10. Itu yang mana yang 4 tetap. Ya berapa ini ordernya? Ini kalau dilihat ini tetap ya 0,36 ini 1 ini. Yang B3 ya? Hah? Yang B3 ya? Ya udah ini aja. Udah dapat kan? Berarti jawabannya yang B. Ternyata C, salah. Yang B 2. Hah? Ini kan 1,5 sama 6 ya. Ya, jawabannya adalah yang C.
Nah, cuman yang mengecoh kalau laju rata-rata itu ininya ya, 10 pangkat minusnya. Harus dilihat. Kadang ini 10 pangkat minus 1. Saya pernah kasih soal tes akhir seperti ini. Saya cuman ngecoh aja ini jadi 10 pangkat min 2. Itu ini jadi 10. Jadi pas mereka hitung, kira sama dengan yang di atas. Itu ya, padahal jauh 0,1 ya. Jadi harus dilihat dari data. Benar ini 421. Ini jawabannya dari Bredin. Ya kalau di SMA kan ambil yang sama ya. Yang sama. Kalau yang A kayaknya benar. Ini soal kuis dulu ya. Itu kan hukum laju dan konstanta laju untuk reaksi berikut. 1, 3, 2, 1. Ungkapan lajunya seperti ini. Nah, sekarang ordernya berapa? Yuk, ordernya berapa? Yang S28 1. I minusnya 1. S28-nya? Yang daring gimana? Hah? Yang daring berapa? Halo? Satu. Yang daring udah hilang. Ada 65 orang. Jawab dong. Y-nya pasti 1 ya. Ini kan 8 sama 16. 2 ya. 1. S28. Ya. Nah, nilai K-nya berapa? Halo? Yang daring benar ya, 1 ya. Bisa dapatnya? Bisa, Pak. Ini kan ada yang dibuat tetap. Sama ini. Terus. Berapa? Tinggal dibagi saja, masukin ordernya. Order totalnya berarti 2 ya. Kemudian K-nya 0,08 molar per second ya. Ini sebenarnya kalau di ujian lurik itu sudah otomatis ditanya. Ada 4 yang ditanya. Order tiap reaksi, order total, sama K dan satuan. Jadi udah sama K sama hukum laju. 4 hukum laju, order tiap reaksi, order total, K. Itu satu pertanyaan di ujian lurik. Untuk soal pertama. Ya. Soal pertama itu berapa ordernya, nilai K-nya dengan satuan yang sesuai, dan berapa hukum lajunya bagaimana sama order total. Ini kan 4 pertanyaan sudah bisa dapat poin berapa? Misalnya 1 poin 1 bisa 4 atau 8 kalau masing-masing 2. Ya. Paham nggak? Ini soal-soal begini jangan ambil poin tertinggi lah di sini ya. Kalau misalnya ada soal begini suruh ngitung. Hanya nentuin order, hukum laju sama nilai.
Oke, baik. Hukum laju sudah. Sekarang kita masuk ke penentuan order. Untuk reaksi order 1, order 2, dan order 0. Ya. Order 1, saya tanya ke kalian. Bagaimana ungkapan hukum lajunya? P sama dengan K kali misalnya ada A yang bentuk produk ya. Konsentrasi A pangkat 1 kan? Ya. Satuannya apa untuk tetapan laju order 1? Ini kan molar per second. K, ini molar. Jadi satuan K-nya adalah per second. Atau seper waktu. Mau seper jam, mau seper hari, seper 24 jam ya misalnya. Seper ya bulan. Yang penting seper waktu. Ya. Waktu pangkat min 1. Nah itu juga di ujian itu hati-hati ya waktunya. Di data menit dimintanya second. Di datanya jam mintanya second. Ya, itu. Kemudian satu Anda dapatkan seperti ini. P sama dengan K tadi apa? A ya. Seperti ini ya. Kemudian P itu apa? Konsentrasi molar per konsentrasi A per waktu kan? Benar nggak? Sama dengan K kali A. Sampai sini ngerti? Ini minus. Kenapa minus? Reaktan ya. Reaktan. Saya pindahkan ke sini bisa. Minusnya saya pindahin sini. Bisa? Nah, kalau delta kan ada awal dan akhir. Kalau dia berubah terus tapi waktunya tidak ada perubahan terus, tidak harus awal dan akhir. Kita bisa ganti ini sebagai D. Ada delta pada tertentu ya. Nah, ini bisa jadi DA, ini D, DT. Nah, ini adalah persamaan diferensialnya untuk reaksi yang berjalan pada order. Ya kan kalau kalau delta yang segitiga itu kan ada awalnya betul-betul misalnya, tapi kalau awalnya saya mau jadi 1 second bisa. Ya bisa pakai D gitu ya deltanya. Nah, sekarang masih ingat ini? Ini saya integralkan. 0 terhadap A, ini 0 terhadap T. Apa yang terjadi? Seper A, saya integralkan jadi, ayo daring, ln ya. Ln apa? Ln AT per A0, Pak. Ln AT Per A0. per A0. Betul? Ini min KT. Atau saya bisa, kalau ln itu seper itu ln AT min A0 ya. Bisa juga kan? Benar nggak? Sampai sini ngerti? Jadi nggak usah dikasih rumus ya. Anda bisa turunkan dari persamaan laju, konstan apa ya, hukum laju. Kemudian dapat persamaan diferensial, Anda juga bisa dapat persamaan integralnya. Nah, sekarang kalau misalnya konsentrasi kita masukkan dalam grafik waktu terhadap konsentrasi, ln konsentrasi. Menurun gimana grafik? Menurun atau naik atau turun ya? Ya.
konsentrasi reaktan akan selalu turun. Ya, ada produknya. Yang terjadi, kita akan dapat suatu persamaan garis ini. Ya, nah M-nya ini itu adalah nilai tetapan lajunya. Ya, K-nya. Kan tadi ada yang tetap kan? Kalau kita masukkan konsentrasi waktu K-nya tetap kan? K-nya yang kayak gini. Kalau kita lihat K-nya hampir konstan. Nih. Ya kan? Nah, kalau ini konstan, hampir konstan rata-ratanya, ya bisa jadi persamaan garis kan? Ya. Jadi kita bisa dapat konsentrasi terhadap non konsentrasi terhadap waktu yang ini menurut itulah adalah nilai tetapan laju. Nilai tetapan laju satuannya adalah seper waktu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia berjalan setengah kali setengahnya. Jadi reaksinya dia berjalan hanya setengahnya. Berarti A0 ini kita bisa ganti menjadi kalau berjalan setengahnya berarti ini saya bisa ganti menjadi setengah A0 kan. Kalau reaksi ini berjalan hanya separuh setengahnya. Ini saya bisa ganti setengah A0 AT-nya. Sekarang kalau dia berjalan setengahnya, separuhnya, saya bisa ganti menjadi ln setengah A0 min ln A0 kan, atau per A0. Saya bagi. Misalkan kalau ln dikurangi kan dibagi. Sama kayak log kan. Apa yang terjadi? Christopher, apa yang terjadi? Saya dapatkan ini. Ini jadi saya bisa dapat T sama dengan ln 2 per. Ini adalah waktu paruh. Waktu di mana reaksi berjalan separuh. Jadi T ini adalah T setengahnya. Gitu ya, karena dia berjalan setengah dari konsentrasi awal. Ln 2 berapa? 0,693. Makanya harus bawa kalkulator. Kalau nggak bawa kalkulator bingung cari. Tentukan waktu paruh orde 1. Ini 0,693 ya per K. Nah, kalau dia berjalan orde 1, mau dia konsentrasi ke T sekian, Anda bisa hitung. Sampai sini ngerti yang orde 1 dan waktu paruhnya. Waktu separuh ya, itu waktu separuh. Saya mau waktu seperempat, bisa kan? Jadi seperempat kalinya dari awal kan masuk ke digantikan jadi AT. Ya tinggal turunin aja kan. Mahasiswa itu harus bisa menurunkan seperti ini. Ini turunan yang sangat sederhana. Anda tidak diajarkan, saya nggak tahu, matematik sudah masuk integral nggak? Udah, integral lipat berkali-kali. Integral lipat 2, 3, belum. Baru integral doang ya. Ya matematik itu integralnya lebih dari 1 ya. Dan soalnya juga apa seuprit gitu soalnya. Pernah tuh waktu saya soal ujian CIE matematik. Tuh kalau mencarinya panjang caranya. Tapi soalnya cuman ada cerita, jadi ada dia ulang tahun, ada orang ulang tahun, dia punya topi apa ulang tahun yang kerucut ya. Ya, dikasih tahu ukurannya topi kerucut itu. Terus bolong. Berapa total bolongnya luasnya? Pusing nggak? Pakai integral lipat. Itu doang. Soal. Oh, nggak tahu orang jawab tuh banyak, panjang.
Nah, itulah kalau soal matematik ya. Kadang ada persamaan, suruh turunkan untuk kondisi apa gitu ya, X sama dengan 0 gitu. Itu kalau luring. Jadi kadang memang kalau matematik satu paper saja, satu halaman aja. Bolak-balik aja kalau kamu mau jawab. Soalnya cuma 1-2 gitu. Ya, tapi kalau kimia enggak. Kimia mah pasti. Oke. Jadi ini tadi sudah, ini saya mau hapus dulu. Ya, ini udah ada nih sebenarnya. Jadi satuannya per second, kemudian konsentrasinya, ini turunannya sudah ada, di video sebenarnya sudah ada juga ya. Cuman saya ingin kalian tidak. Kalau saya kasih slide-nya, Anda pasti hafal. Anda tidak tahu caranya gimana, padahal kalau Anda ikuti kuliah atau video, Anda nggak usah hafal gitu, bisa sendiri. Makanya ini tidak pernah kita kasih. Oh, rumus orde 1 begini, rumus orde 2 gini. Ya, karena sebenarnya tinggal diturunkan dari persamaan hukum. Ya, sampai sini ada yang mau nanya? Kita coba ke soal roll orde 1. Ya, tadi ada paper. Makanya tadi saya bilang, Anda bisa regresi nggak pakai kalkulator. Kenapa? Kalau regresi, kalau Anda menemukan dia dia linear, Anda bisa cari regresinya kan, persamaan regresinya sebenarnya. Untuk cari K. Kalau bisa Anda dapat persamaan regresi, Anda bisa tahu tetapan laju. Ya, di mana ini pasti R kuadratnya sama dengan 0,99. Gitu ya. Ya. Jadi kalkulatornya bisa nggak regresi? Cari persamaan regresinya. Ya. Kalau nggak pakai regresi nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, tapi agak ribet, lama. Awalnya kalau regresi cuma semenit, kamu harus berapa menit, 2 menit lebih. Kenapa? Karena harus cari K yang konstan. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Ada konsentrasinya dikasih tahu sama ln-nya. Kalau ln terhadap waktu pasti untuk persamaan orde 1 kan? Ya. Seperti itu. Ya, di sini. Kalau pakai yang ini, jadi kalau kamu pakai misalnya ini kan ln terhadap waktu ya, coba lihat ini konsentrasi terhadap ln konsentrasi terhadap waktu. Saya mau pakai konsentrasi terhadap waktu. Dia linear nggak? Belum tentu. Nggak linear. Kalau dia linear, itulah ordenya. Kalau dia tidak linear, berarti orde yang lain, gitu ya, atau 0, atau 1, atau 2, atau yang ya 0, 1, 2 pilihan. Nah, kalau yang ini, Anda bisa pakai ini, kalau dia berjalan linear, dapat K-nya linear, grafiknya linear, itu kalau dia orde 0. Karena kalau orde 0, satuannya apa? K kali konsentrasi pangkat 0 kan? Satuan K-nya adalah molar per second. Karena pangkat 0 kan 1. Ya. Jadi kalau lihat ini molar per second, ini K kan? Ini 1. K-nya kan molar per second satuannya. Jadi artinya kalau grafiknya dia linear, kalau orde 0 itu konsentrasi pangkat konsentrasi terhadap waktu dia menurun. Jadi kalau Anda dapat ini dengan waktu dia linear, dia itu orde 0. Tapi kalau ln terhadap waktu dia orde 1. Kalau linear ya. Orde 1 kalau ln konsentrasi terhadap waktu dia linear itu orde 1, konsentrasi terhadap waktu dia orde 0. Kalau linear. Nanti kita jelaskan mengenai orde 0 ya. Nah, ini contoh persamaan kalau gas ya. Kalau gas kita pakai ln PT per P0 ya. Jadi konsentrasi awalnya itu kita ganti dengan tekanan. Tadi ln AT per A0 ya, jadi PT per P0. Ini KT tetap saja seperti itu. Ya. Jadi persamaan integralnya seperti ini karena RT-nya kan. Nah. Saya lanjutkan contoh soalnya untuk orde 1.
Halo yang daring masih ngikutin? Udah berkurang 2 orang. Halo? Ada yang mau nanya nggak? Masih, Pak. Bilang ya kalau mau nanya. Oke, coba ini. Ini orde berapa? Orde pertama orang dikasih tahu. Kadang kita tidak dikasih tahu ordenya. Kita tidak dikasih tahu ordenya, tapi dikasih harga nilai K-nya. Nilai K seperwaktu orde 1. Itu kadang mengecoh di situ. Ini ordenya berapa ya? Nah, tinggal lihat K-nya, kalau dia satuan K-nya seperwaktu, ya udah pasti orde 1. Ya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengubah konsentrasi A dari 0,88 ke 0,14? Ini adalah A0, ini adalah A. Ini A0, ini AT. Ya kan? Masukkan saja ke persamaan. Ya. Integral orde 1. Enam second. Benar? Jadi kadang kalau nggak diketahui reaksi orde 1 begini, kalau tidak ada ini, ada reaksi 2A menjadi B, konstanta lajunya sekian. Anda kan bingung, apalagi yang nggak perhatiin. Ini orde berapa? Orde 1 ini. Kalau dia dari satu langkah. 66 second benar? Ya, 65. Oh, nanti tergantung nanti di soal, jangan pakai desimal ya, 66. Nah, ini kita coba lihat ada di cekprok ini. Ini soal ujian, potongan soal ujian. Siklopropana, nah ini tidak diketahui orde berapa. Oh ada orde 1. Kalau nggak ada, kalau saya ngasih soal, saya nggak mau kasih tahu orde, tapi Anda lihat satuan dari K. Jika konsentrasi awalnya 0,25, berapa konsentrasinya setelah 9 menit? Ini kan tinggal cari A, T-nya. Ya. Berapa lama diperlukan agar konsentrasi turun? 0,25 menjadi 0,15. Ini A0-nya, ini AT-nya. Cari T-nya. Coba kerjain yang A sama B. Sebentar lagi kuis ya, tanggal 26. Dan bisa kekejar sampai sini. Nilainya berapa?
Berapa yang A? 0,17. Yang B 12,7 menit. Masalahnya ini harus dalam detik ya, nanti Anda rubah ke detik. Nah, yang C gimana caranya? Yang C itu dia mengubah 75% dari bahan awalnya. Berarti A0-nya berapa? Ya 100. AT-nya 75. AT-nya berapa? 25 dong. Jadi ln AT per A0. Jadi kalau dia bentuknya persen, mengubah 75% dari awal. Jadi 75% dia sudah berubah kan? Sisanya berapa? 25. Jadi ln 25 per 100 sama dengan min 6,7 kali 10 pangkat min 4. Sama. Nanti rubah ke menit. Berapa menit? Ya berapa second? Lon 0,25. Paham sampai sini? Jadi kalau persen atau kelimpahan ini biasanya terjadi pada reaksi-reaksi peluruhan. Reaksi-reaksi kimia inti, reaksi inti itu biasanya berjalan orde 1. Jadi kalau dia sudah berubah 75%, berarti sisanya ya 25. Yang masuk ke konsentrasi sisa ada yang 25, bukan 75. Awalnya 100. Persentase peluruhan misalnya. Jadi radioaktif itu semua kalau kinetikanya berjalan, laju reaksinya berjalan. Jadi kalau nanti Anda bekerja dengan senyawa-senyawa radioaktif, peluruhannya pasti mengikuti persamaan integral hukum laju orde 1. Kita bisa ajarin ke mahasiswa yang SMP gitu. Oke. Nah, ini soal ujian. Sabar. Ini kan tekanan terhadap waktu. Kalau dia orde 1, berarti ln tekanan terhadap waktu. Kalau Anda pakai grafik, ya pastinya nanti ln P-nya sama T-nya harus linear. Ya, kuadratnya 0,99. Y sama dengan X plus C-nya, nanti ada M-nya adalah minus dari ketetapan lajunya. Dapat ketetapan laju. Paham sampai sini? Pak, saya harus bisa regresi. Bisa enggak? Enggak harus. Bagaimana dapatnya? Anda ambil 2 contoh, 2 percobaan masing-masing. Saya mau ambil ini semua, ini jadi A0 ya. P0. Betul? Tinggal ambil 2 titik, ini PT. Ya, ambil lagi 2 titik, ini PT. Jadi PT. Ambil lagi 2 titik, ini PT. Ambil lagi 2 titik, PT. Ambil lagi 2 titik, PT. Baru rata-ratakan nilai K-nya. Lalu Anda dapat K-nya. Rata-ratanya itulah K-nya. Kalau nggak mau pakai grafik, ambil 2 titik. Ya, tapi agak lebih lama kan? Jadi Anda masukkan ke persamaan orde 1 tadi. Jadi misalnya untuk percobaan 1 dan 2. Jadi ln berapa nih?
220 per 284. T-nya berapa? 1. Gitu kan? Untuk percobaan 1 dengan 3. Ln 193 per 284. K-nya berapa? 150 T-nya kan ya. Percobaan 1 dengan 4. Ln. Tapi masukkan ke persamaan order 1. Dan seterusnya. 170 per 284 sama dengan K-nya berapa? 200. Capek jadinya kan, banyak. Nanti K-nya ini kamu rata-ratain baru dapat nilai K-nya. Kalau K-nya misalnya ini K-nya 1, ini K-nya 0,9, ini K-nya 0,8, ya masih 1. Tapi kalau ini 1,2, ini K-nya 5, ini K-nya 6, ini K-nya 10, berarti tidak linear pasti grafiknya. Logikanya gitu. Kalau K-nya mirip, berarti pasti kemungkinan besar linear. Makanya paling mudah ya pakai R kuadrat 0,99 kan, linear, udah pasti Anda dapat K-nya. Kalau mau ambil dua data ini ya K-nya harus sama. Misalnya ini 3,51, ini 3,5, ini 3,56, ya, tetap 3,5 kan? Nggak berubah. Ya. Kalau nanti Anda dapat tiap percobaan tadi, 1 bandingin, 1,2, 1,3, 1,4, sama 1,5, dan seterusnya, K-nya sama, itu pasti order. Ya. Karena nilai K-nya pasti akan. Kalau nggak mau pakai grafik, kalau pakai grafik kan yang menentukan ini. Kalau nggak dapat R kuadrat 0,99 ya salah. Pasti nggak linear kan. Jadi harus lihat 0,99 atau tidak. Ya, coba di rumah kayak gitu. Jadi pertanyaannya ada 5 ya. Biasanya kalau di soal hukum laju, order berapa, order total, kalau misalnya ada fraksinya lebih dari 1. Terus ya tadi yang konsentrasinya berapa ya, pada waktu berapa, nilai K-nya berapa. Ya. Nilai K-nya berapa. Ada 5 pertanyaan. Sama waktu paruh tambahin 6. Udah tahu order 1, waktu paruhnya berapa. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya kalau laju reaksi. Apa tadi? Hukum laju, order reaksi, dan order total, nilai K, konsentrasi pada order tersebut ya, atau waktu pada order tersebut, pakai persamaan integral order 1, order 0, atau order 2. Ya, kemudian nilai K-nya sama waktu paruh. Nah, ini tadi waktu paruh order 1 ya. Non 2 per K. Jadi kalau masukkan ke sini Anda bisa tahu waktu paruh. Tinggal masukin ke non 2 per K. Oke, yang tadi ada yang mau nanya? Jadi ambil semua 1 dan 5, 1 dan 6 ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cobain semua harga K-nya harus mirip. Kalau nggak mau pakai grafik. Tapi agak lama ya jawabnya. Oke. Bagaimana kita tahu dekomposisi yang merupakan order 1? Ya, dari ini. Nah, ini tidak diketahui kan dia order keberapa. Tapi kita bisa tahu di order 1 dari satuan hukum, satuan tetapan laju. Super waktu. Jadi kalau kita lihat order 1 itu sebenarnya bisa kita tebak sebenarnya tanpa kita hitung. Hah, kok bisa, Pak? Order 1 ya, cuman order 1 yang kita bisa tahu. Bagaimana? Coba Anda lihat di sini. Dari 300, tapi ini kan order 1 ya. Seharusnya kan dari 300, setengahnya dari 300, 150.
dia harusnya turun setengahnya dari 284. Ini setengahnya enggak? Enggak ya? Enggak. Jadi ada data yang kita bisa tebak, dia kalau sudah waktu setengahnya itu ada satu. Jadi kadang kalau misalnya oh enggak, ini enggak setengahnya nih dari waktu akhirnya. Waktu akhirnya kan memang belum kan, karena ini belum habis kan. Ini belum habis, jadi belum setengahnya. Jadi kita nggak bisa tahu. Nah ini harus pakai percobaan. Tapi kalau nanti ada datanya dan dia habis, dan kita lihat waktunya setengahnya, itu konsentrasi berkurang setengahnya, itu udah satu. Itu udah satu. Ya, karena dari A0 dia berkurang setengahnya, dia berkurang seperempatnya, seperdelapannya, dia teratur, itu pasti udah satu. Ya. Tanpa kita harus buat grafik ataupun kita ambil dua titik tadi. Nah, kalau orde 2 gimana? P sama dengan KA pangkat 2. Molar per second, satuan orde 2 apa tetapan lajunya? 1 per S. Molar per second kan? Ini habis. Ya. Nah, sekarang kalau tadi kita masukkan ini dA per dt sama dengan K A kuadrat. Ya. Kita masukin A dengan A. Seper A kuadrat integralnya gimana? 0 terhadap A dan 0 terhadap T. 1 per Oke, saya bisa seperti ini dulu. Harusnya A0 per AT kan? A0 min AT. A0 min AT kan? Karena ini minus, saya balik jadi AT per A0. Ya kan harusnya A0 min AT kan? Seper A0 min AT. Kalau A0 min AT kan ini negatif. Kalau negatifnya hilang, jadi AT min. Ya. Jadi inilah persamaan orde 2. Integral orde 2. Ya. Jadi K-nya itu laju per A kuadrat, atau saya ininya saja. Lihat langsung slide. Nah, grafiknya gimana? Nah, waktu setengah, waktu paruhnya berarti kalau ini setengahnya dari A0, sorry, ini setengahnya dari A0. Jadi masukannya 2 per A0. Ini 1 per A0. AT kan? Ya. Kemudian jadi 1 per A0. AT. Jadi T setengahnya adalah 1 per A0 kali K. Ya kan? Dia setengah. Paham ini? Nah, jadi integralnya adalah AT min A0 sama dengan KT ya. Dari integral dA per A kuadrat K delta T. T ini 0 ya. Grafiknya bagaimana? Grafiknya kebalikan dari konsentrasi per waktu. Jadi seper konsentrasi kan ya. Jadi kalau seper konsentrasi terhadap waktu, grafik linearnya naik. Kan konsentrasi reaktan berkurang terhadap waktu. Kalau seper konsentrasi reaktan, ya naik. Oke. Jadi kalau nanti ada soal seperti ini soal seperti ini akan banyak ya Anda dapatkan seperti ini.
Jadi Anda cari konsentrasi tekanan terhadap waktu, Anda cari atau loan tekanan terhadap waktu, atau nanti sepertekanan terhadap waktu misalnya, atau seperkonsentrasi terhadap waktu dia linear, berarti dia ordernya. Jadi yang mana yang linear? Kalau dia linear itu ordernya. Kalau dia tidak linear berarti order yang satunya dicoba. Ya. Seperti itu. Kalau dia order ya. Jadi seperkonsentrasi terhadap ya, jadi AT per sama dengan KT plus per A. Oke. Itu paling mungkin terakhir saya kasih contoh soal ya, yang Anda soal ujian. Ini order berapa? Order 2. Kuncinya apa? Di sumbu X-nya Y. Seperkonsentrasi. Ya. Padahal cuman ini datanya, pertanyaan pertama adalah tentukan order reaksinya. Jadi Anda cuma lihat data, dia linear, itu ordernya gitu. Karena dia seperkonsentrasi di linear, dia order 2. Anda sudah bisa dapat poin. Tentukan tetapan lajunya. Ya 0,012 itu doang, nggak usah dihitung. Soal ujian loh ini. Nggak usah dihitung. Satuannya apa? 1 per M. 1 per ms tadi ya. Per molar sek. Tuliskan ungkapan hukum lajunya. P sama dengan K kali C4H6, konsentrasi C46, pangkat 2. Itu doang. Nggak usah dihitung, hanya lihat data. Jadi soal-soal begini akan banyak. Bahkan nanti ada soal, ada 3 grafik. Cari aja yang linear, tapi sumbu Y-nya apa? Loan konsentrasi kah, atau seperkonsentrasi? Kalau loan konsentrasi dia linear, di order 1. Konsentrasi terhadap waktu di order 0. Seperkonsentrasi dia order. Tinggal ada gradiennya, M-nya, itu ada kan? Nggak usah dihitung. Jadi 3 pertanyaan ini bonus benar. Tapi kalau yang nggak tahu konsepnya, kosong jawab. Ya. Tentukan waktu paruh. Order 2 tadi seper ke A0 kan? A0-nya berapa? 0,501. K-nya berapa? 0,012. Tinggal dimasukin saja. 4 soal, poinnya 10 total. Dari 100. Kalau ada soal kinetika. Ini soalnya kemarin tuh 2, ini 4. Ini 3, ini 3. 6 tambah 4, 10. Itu paling nanti kita lanjutkan di hari Selasa depan, daring ya. Istirahat dulu sebentar. Euforia 3 minggu sudah alhamdulillah sudah jalan gitu ya. Kita istirahat dulu daring untuk minggu keempat dengan masuk ke kinetika, dan nanti ada latihan soal juga ya buat kalian. Kita mulai lagi di hari Selasa dan hari Kamis. Ada pertanyaan nggak? Jangan lupa absen 2 kali ya. Saya harap semua sehat, tidak ada masalah, tidak kesehatannya ya. Ikuti protokol yang ada ya, dan jangan lengah. Ya. Itu saja. Terima kasih, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di hari Selasa daring di Zoom. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Yang tim nanti dikoordinir sama Ya, Pak. ketua kelas ya, nim-nimnya yang belum masuk. Makasih, Pak. Ya.